Assalamualaikum Kang An. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah itu khair. Alhamdulillah. Melihat perkembangan hadis atau perkembangan pemikiran terhadap hadis, saya menjadi teringat ada semacam pembedaan antara hadis di satu sisi, perkembangan masyarakat di sisi yang lain. Terkadang hadis yang dikaji oleh para sarjana muslim misalnya itu tidak seiring sejalan dengan penyelesaian problem kemasyarakatan. Yang ingin saya tanyakan adalah bagaimana mengembangkan pemikiran terhadap hadis Nabi SAW dalam konteks kekinian dan keindonesiaan. Ya, terima kasih. Jadi dalam kajian hadis itu yang utama itu yang sebelum mengarah pada persoalan yang ditanyakan itu ada dua hal yang mungkin perlu menjadi fokus kajian. Yang pertama adalah kajian metodologi dan yang kedua adalah kajian materinya. Nah, kajian metodologi sesungguhnya sudah cukup banyak dikembangkan oleh para ulama. Hanya sesungguhnya untuk saat ini tugas kita sebagai pengkaji hadis itu bagaimana mengelaborasi teori-teori yang sudah ada atau metodologi yang sudah ada itu sehingga menjadi satu hal yang sederhana ya, tanpa mengesampingkan dari ketercakupannya itu kan. Untuk hal ini saya pikir satu contoh yang sudah dilakukan misalnya yang dilakukan oleh Suhdi Ismail ya, dalam konteks menentukan kaidah-kaidah kesahihan hadis yang ya mungkin para ulama umumnya menyebut kaidah mayor itu ada 5 macam. Dia mengelaborasi dengan tanpa menghilangkan ketercakupannya itu menjadi 3 kaidah itu yang sudah terkenal saya kira oleh para pengkaji hadis. Termasuk dalam konteks metodologi ini adalah metodologi pemahaman. Jadi mungkin kenapa mungkin tidak kontekstual ya karena ini kaitannya dengan pemahaman. Jadi ada sebagian di kalangan kita ini atau umat Islam memahami hadis itu hanya dalam perspektif normatif saja kan, tanpa melihat secara metodologi dalam pemahamannya itu, misalnya dengan melihat bagaimana cara menginterpretasinya, tekstual, inter atau antartekstual atau juga kontekstual. Demikian halnya juga dari segi pendekatannya juga mungkin pendekatan itu perlu juga dilengkapi misalnya dengan ya interdisipliner atau bahkan lebih jauhnya lagi multidisipliner. Ya saya kira itu yang penting yang juga mungkin perlu dielaborasi sehingga memudahkan kita dalam hal baik memberikan satu kritik terhadap kualitas maupun juga dalam konteks nanti ke arah pemahaman. Nah, dalam kaitan dengan substansi ini ya lebih berhubungan dengan masalah pemahamannya, pemahaman hadis itu sendiri yang menurut saya untuk konteks Indonesia dan juga mudah untuk diimplementasikan terkait dengan pemahaman hadis atau materi hadis ini adalah terutamanya ya pengembangan hadis maudhu ini yang tampaknya masih perlu kita elaborasi sedemikian rupa sehingga materi-materi yang termuat di dalam hadis itu benar-benar bisa tersosialisasikan dengan baik dan ya mungkin nanti materi yang juga disosialisasikan akan semakin kaya gitu ya dengan kajian-kajian metode maudhu ini. Jadi mungkin bagi para pengkaji hadis untuk bagaimana agar hadis itu bisa materi hadis itu lah paling tidak bisa ada relevansinya dengan konteks kekinian dan bahkan ya nanti lebih khusus konteks ke Indonesia. Keindonesiaan adalah bagaimana kita kembali mencari tema-tema hadis itu dari referensi pokok ya terutama sumber-sumber kitab hadis itu kemudian nanti dihubungkan diimplementasikan pengembangan konsepnya itu dengan konsep-konsep kekinian dan tentu keindonesiaan yang lebih spesifik. Ya, terima kasih. Assalamualaikum Pak Zakir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah. Baik. Baik. Begini Pak, kita melihat perkembangan hadis belakangan ini muncul dalam berbagai bentuk yang
beraneka ragam dari aspek sanad, matan, pemikiran dan lain sebagainya. Yang ingin saya tanyakan adalah bagaimana mengembangkan pemikiran terhadap hadis dalam konteks kekinian dan keindonesiaan. Menurut saya hadis perlu lebih diperbanyak kajiannya kepada aspek kajian syarah atau tepatnya ke kajian maudhu'i. Ya. Karena apa? Karena seperti yang dilakukan oleh Pak Quraish Shihab untuk kajian tafsir, dan dia lebih mengena, atau istilah Pak Quraish Shihab lebih membumi. Maka hadis pun perlu kita buat kajian agar hadis bisa membumi seperti kajian tafsir juga bisa membumi. Nah, untuk itu maka kajian hadis maudhu'i harus juga kita kembangkan. Dan kini untuk konteks keindonesiaan sebenarnya sudah ada yang memulai, dan kelihatannya bahwa metodologi yang digunakan juga merujuk kepada metodologi kajian tafsir bil maudhu'i yang dikembangkan oleh Quraish Shihab itu. Nah, untuk kajian hadis misalnya di UIN Alauddin Makassar telah disediakan suatu khusus atau prodi yang mengajarkan kajian ini. Maka kesempatan ini sepatutnya kepada mereka-mereka yang sedang bergelut dalam kajian hadis, untuk walaupun tidak itu menjadi kajian disertasi atau skripsinya, tapi paling tidak ada keinginan para pengkaji hadis untuk membuat apakah berbentuk buku, jurnal dan lain sebagainya yang lebih menitikkan kepada kajian maudhu'i, karena ini yang lebih menyentuh kepada kehidupan sosial kemasyarakatan. Karena apa? Karena secara umum masyarakat dari orang awam saja biasanya selalu mengatakan apabila ada masalah kita bicarakan, mereka akan bertanya apa hadisnya, apa dalilnya. Maka untuk itu, untuk menjawab pertanyaan dan berbagai isu yang berkembang di masyarakat, utamanya masalah sosial, maka kajian hadis maudhu'i layak untuk dijadikan perhatian yang lebih khusus atau mendapatkan perhatian yang lebih daripada pengkaji hadis, walaupun tidak menafikan kajian keilmuan, dan itu terus dilakukan. Dan sesungguhnya dalam kajian hadis maudhu'i, kajian keilmuan itu secara serta-merta akan ikut serta, karena di sana ada kritik rijalnya, ada kritik matannya, dan walaupun tidak sepenuhnya, maka untuk kajian itu sudah banyak sekali dikaji. Maka yang lebih kita upayakan atau lebih kita usahakan kepada pengkaji hadis untuk memperbanyak kajian maudhu'i yang benar-benar menyentuh kehidupan kemasyarakatan di Indonesia khususnya dan di dunia umumnya. Saya rasa itu menurut saya. Terima kasih. Baik, terima kasih.